على مولوي شيخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب وينصب عبد العابدين ودهر الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. Alhamdulillah. Mari kita terus belajar yang paling utama dan pertama untuk mengokohkan hati kita, yaitu adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat karunia yang telah diberikan Allah, nikmat Islam dan iman, dan nikmat ditakdirkan menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikumpulkan dalam sebuah majlis ta'lim dalam keadaan sehat, afiah kamilah, zahiriyah wa batiniyah. Dan mari sama-sama kita berniat di hati, sengaja aku menuntut ilmu karena menjunjung tinggi titah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tertuju dan tercurah selalu kepada Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga ahli bait, zuriyah Rasulullah, dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas li'ila kalimatillah dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فائدة نفيسة في بيان صلاة التسبيح وفضيلتها. Ini suatu faidah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yaitu hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam jua. Demikian takbirnya. Usalli salat tasbih 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sengaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Dan jikalau engkau sembahyangkan pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 kali salam, dan tiap-tiap 2 rakaat itu sekali salam, dan takbirnya yang 2 rakaat. Usalli salat tasbih rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sengaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur, yang seperti biasa, atau engkau baca nang handap atau nang pendek.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah, dan yang terlebih aula, yang terlebih afdal, terlebih harat bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Waqi'ah, dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat yang keempat Sabarakalladzi biyadihil mulku. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah itu Wadduha, dan pada rakaat yang kedua Alam Nashrah, dan pada rakaat yang ketiga Inna a'tainakal kautsar, dan pada rakaat yang keempat Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi malam hari ini kita sampai kepada apa ngaranna gawian kakasih. Bayang tasbih gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang disampaikan itu yang lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sampai kepada kita. Walau nang asalnya kita belajar, ada juga nang kada belajar, ada juga nang dedangaran. Malam hari ini kita kada sekelas belajar, tapi kita langsung mendapatkan sanad dan ijazah yang ittisal sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat kitab ini, berkat guru-guru kita, dan berkat pengarangnya, sehingga kita tahu kaya itulah gawian kekasih dan kerinduan hati kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan orang melaksanakan sembahyang dan sunat baik rawatib dan seterusnya. Lagi ini ada tambahan, bahkan jasidin nafisatun yang luar biasa, yaitu faedah yang amat baik di dalam melaksanakan ibadah sembahyang sunat seperti tasbih. Kada sekedar menggawi atau sekedar keperluan, sejujurnya kita tuh hendak melihat gawian kekasih. Kada ada satupun di dalam ibadah itu kecuali gawiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila itu gawiannya Rasulullah, bila itu perbuatannya Rasulullah, jauhlah orangnya. Insyaallah. Kita belajar dulu, cuma yang penting kita tahu bayang tasbih ini termasuk gawiannya Rasulullah. Di saat nanti kita awam menggawi, kada sekedar kalau pang kita ada hajat, kalau pang sekedar hendak ini, hendak itu sebagainya. Sejujurnya kita hendak melihat keindahan ibadahnya Sayyiduna Muhammad. Kita hendak melihat seakan-akan bayangan wujudul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di seluruh ibadah itu jelas itu ibadahnya Rasulullah. Ketika dinyatakan ini ibadahnya Rasulullah, kelakuannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah dalam sembahyang tasbih, maka apa tugas kita? Pasti memuji, bukan dipuji. Pasti mengagumi, pasti mengakui betapa sempurna ibadah yang dilakukan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini untuk pada sekedar belajar, tapi zahiriyah batiniyah insyaallah. Nggih punya berikir untung punya Tuhan membukakan langsung. Punya Tuhan kalau membukakan ya ada wajib. Cuma kita tahu, kemudian kita teruskan. Jadi ini otomatis kita berataan mendapatkan, yaitu ada sekedar lagi belajar, namun dapatkan sanadnya, dapatkan ijazahnya, kitab bujur. Bahkan kitab ini ulun mempunyai, diberi izin oleh Allah, ada 3 guru. Pemulaan awal di pondok pesantren Pusaka Ibnu Umar untuk menuntut ilmu, membaca kitab ini dengan guru Ahmad Ghazali bin Ahmad, dan kemudian dipemangkai dengan Kanda Muhammad Anwar. Kemudian terusus jual lawan Abah Haji di Sungai Dingah di Masjid Jami'.
Jadi insyaallah ulun kada mandustai. Artinya kinyambung baik sanad kitabnya, baik sanad ilmunya, baik gurunya jelas. Insyaallah maka mudah-mudahan anugerah yang demikian ditimbulkan oleh Allah Ta'ala di dalam batin kita. Setiap melaksanakan ibadah itu adalah ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena kita kada bujur memuji Nabi Muhammad, kena hati kita ni kada bujur menyanjung Rasulullah. Mun masih kita ada bisi kebaikan, mun masih kita merasa ada bisi kemampuan, tapi ketika melihat sesuatu itu adalah kelebihannya Rasulullah, keagungannya Rasulullah, kesempurnaannya Rasulullah, keelokannya Rasulullah, maka muntung dan hati ini akan menjadi satu, ketujuh bahkan sampai rindu kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tata cara dituntun dan dilajari kita, terkhusus menurut Al-Imam Al-Qutub, yaitu Qutbul Ulum Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Sidin yang bernama Ihya'i Ulumiddin. Ihya itu pada kegampangan, Ahya qulubina bi Ihya'i Ulumiddin. Berkata para habaib, para ulama, hidupnya hati-hati kami para ulama, para habaib bi Ihya'i Ulumiddin, dengan ihya'nya Imam Ghazali, dengan ihya'nya Imam Ghazali. Maka seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quranul Karim, cukup dengan ihya'nya Imam Ghazali, cukup menjawab pertanyaan dunia ini. Cukup. Ini ulama yang dicintai oleh Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nang bagi kitab untung, nang mendengar untung juga. Ini yang kadang dibaca oleh Abah Haji, kadang pian, kada perlu heran kenapa para imam itu mereka kadang memakai doa iftitah nang pendek ini, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yani subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Apalagi harinya hendak hujan. Makanya pian kada salah bila orang tu alim nyaman dia. Nggih. Kadang panjang dah. Jadi nang di luar kada kehujanan, nang di luar kada sawat kepanasan benar. Jadi lakas saja. Kadang. Dan ini banyak dipakai oleh orang-orang yang mereka paham dan mengerti tentang jamaahnya. Jikalau jamaah itu memang memerlukan cepat, maka termasuk adalah nang subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Ini adalah termasuk doa iftitah. Itu nang pendek. Nah, kita teruskan tadi ayatnya setelah suratul Fatihah, setelah mengangkat takbir kemudian membaca doa iftitah, setelah doa iftitah kemudian membaca suratul Fatihah, insyaallah dapat ya. Setelah membaca suratul Fatihah dianjurkan membaca ayat atau surah, dan surahnya yang paling bagus, paling afdal, paling aula adalah rakaat pertama, yaitu surahnya Yasin. Cuma ini Yasinnya sampai habis. Nggih, kada nang Yasin mintu aja. Ini sampai habis dah. Nah, depan sini tulisannya ila akhir lah. Cuma sampai habis kan. Nggih. Kemudian nang afdal pulang rakaat keduanya membaca suratul Waqiah. Yalah. Nah, nang paling afdal pulang rakaat yang ketiganya membaca Hamim Ad-Dukhan. Itu insyaallah hafal aja pada taat. Ulun yakin aja dah. Biar Bapak jam. Kemudian yang keempat, ini nang pertama lah. Nang keempat membaca surah, yaitu Sabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala ya kita ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak itu insyaallah. Namunnya kepanjangan, ini bagus ya banglah sekali-sekali digawi soronganan.
Nggih kalau pada makmum meraju pun pian nenek nggih. Ada meraju lagi. Hanya sampai apa-apa di Yasin. Sampai pupin tanya. Paling kita mau parakah makmum mau imam nih. Berarti sana babisol makmum yo kasihan. Ini surahnya Yasin. Mensorongan sekali-kali. Munya kada hafal jo kudu sedikit ada sih. Nggih munya kada hafal jo kudu sedikit ada sih. Bujong na menjaga akan kada ada, tuntungnya kada. Kemudian yang kedua setelah nang paling bagus, paling abdal, paling aula, berarti ini gawian Sayyidina Rasulullah. Ini ibadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sidin membaca surah Yasin dan surah Waqiah dan kemudian Hamim ad-Dukhan dan kemudian Sabalakal ladzi biyadihil mulku. Nang keduanya, nah ini nang insyaallah itu rakaat yang pertama setelah suratul Fatihah membaca wadduha. Kemudian rakaat keduanya membaca alam nasrah. Kemudian rakaat yang ketiganya membaca inna a'tayna kal kautsar. Dan yang terakhir membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Ini insyaallah banyak hafalnya dan banyak aja nang kawa menggawi nang kedua nih kan wadduha ya Allah insyaallah hafal ya wadduha amalan dah alam nasrah inna a'tayna 3 ayat ya Allah kemudian idza jaa nasrullah kemudian munnya kada kawa jua jersidin nang ketiga atau engkau baca pada rakaat yang pertama idza sunzilatil ardu zilzalaha kemudian rakaat yang keduanya wal adiyati dabha ila akhir berataan lah jangan ini aja kena ini kalau ini ada hanya mendengar kada paham kiranya ini juga baca. Dan pada rakaat yang ketiganya idza jaa nasrullahi wal fath dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. 3 macam sudah. Kemudian yang terakhir atau engkau baca pada rakaat yang pertama alhaakumus sakatsur dan pada rakaat yang kedua wal asri. Pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Nang keempat inilah nang rancak dibaca oleh kita. Ujuran riwayat kalau nggih nang nyaman aja ya Allah alqamut takasur wal asri ya Allah qul ya lan qul Allah maksud kada hafal juga itu nggih jujur itu dah nggak sedang berharap itu gitu anu malih badan dibawahi sembahyang tasbih alawasan nyamun orang kada biasa sembahyang tasbih ini mau diopian apalagi imam kada madahi nggih ada jurang lahari aja anu malam ini kita sembahyang tasbih aja habis anu padaring peninian dikikihnya dikiranya sembahyang tasbih itu wajib membawa tasbih ini kisah bujuran saking orang bahari itu anu mungkin di pelosok manakah tinggalnya ada tahu ini dikiranya sembahyang tasbih itu membawa tasbih padahal orang memperbanyak membaca tasbih ini bohong. Makanya kadang imam perlu jauh menjelaskan. Ini apalagi dia pelosok nang orang ada suah sembahyang tasbih, anu di membawa, kemudian dibawa sembahyang tasbih. Bingungnya kena kelawasan sejak 2 kalinya sudah bangun, kada sing bangunan di imam, dikiranya badatani orang guringan, tinggal akadnya bulik. Kan banyak lah. Nah kita rasakan. Jadi 4 tadi lah. Pertama surah Yasin, kedua Waqiah. Nah nang ininya ada ingat lagi. Kedua rakaat ketiga Hamim ad-Dukhan nang keempat Sabarakal ladzi. Ya kah? Kemudian cara yang kedua yaitu membaca wadduha, alam nasrah, kemudian namiti kitab
Inna a'tainakal kautsar, itukah lawan idza ja'a nasrullah. Yang ketiga idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian wal 'adiyati dabha, kemudian yang ketiga idza ja'a nasrullah dan qul huwallahu ahad. Nah, keempat ini jadinya. Ini sudah yang terakhir, keempat sudah. Itu alhaqumut takasur wal 'asri qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini amalan kurang banyak. Nah, jadi sekali nang tadi digawe ya kenalah engge nang anu kah nang wadduha tadi kah alam nusrah ya kalau kemudian yang tasbih ini kadang nang kalopang pina berubah kadang kayak aturan sembahyangnya kalopang kemudian nang kayak kuntau kadang biasa juga dah. Ini kalopang dianggap pina malain-lain kadang. Dan segala bacaan ini dan segala bacaan ini yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah, semuanya hamba nukil daripada risalah karangan Talmis Syekh Ahmad Al-Qushasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Ujar Sidin, ku ambil nang berataan dari aturan surahnya, dari apa urutan-urutannya sampai kepada doanya iftitahnya, kemudian kepada surahnya, semuaan itu aku ambil kepada seorang wali yaitu Talmis Syekh Ahmad Al-Qushasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Kemudian dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah surah itu, dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah dan surah itu. Berarti ini berarti Fatihah dulu, ya kalau Fatihah dulu, karena ini ada dua riwayat kena. Fatihah dulu, surah hanyar membaca tasbih. Kita kalau lah, nah ya. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ujar Imam Ghazali, afdal lagi ditambahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 15 kali. Jadi mbah berdiri tadi tuntung surah, baca tasbih 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulun bacakan terus. Kemudian maka engkau rukuk dan baca olehmu di dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Cuma 3 kali ini jangan dibacalah kalau ibu binian salah paham gitu. Nggih nang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian maka baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ujar Imam Ghazali, afdal lagi ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Berdiri tadi 15, rukuk 10, 25 sudah. Kemudian maka engkau i'tidal serta mengucap sami Allahu liman hamidah, dan baca olehmu di dalam itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. 10 kali pulang. Kemudian maka engkau bersujud serta mengucap di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, dan baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Kemudian maka engkau duduk antara 2 sujud serta baca olehmu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu akbar. Luar biasa mengarang kitab ini secara rinci. Padahal dia kada ditulis sendiri, insyaallah pian dapat dia sudah subhana rabbiyal
subhanallah bihamdihi ini, tapi ini luar biasa. Ujuran itu luar biasa. Makanya di Indat Abah itu kan ditulis baca Fatihah-Fatihahnya dituliskan sini. Itu ada rahasia pun. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sujud ke tadi 3 kali, kemudian baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat. Tadi kan sudah sujud kedua, bangun, duduk istirahat dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin japas sudah belagun ini bah. Menjulung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, nyaringi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Kasihan juga mau kada dibawa karena belum jam baca. Cuma rahatan baca tasbih itu rasa terbayang Rasulullah. Ini gawian nama baca tasbih itu di awal tadi sudah bayangkan ibadahnya Rasulullah, gawiannya Rasulullah. Ini berat ya, berat. Kada senyaman nang dipikir. Elah. Tahulah kita baca tasbih kita mun kada Rasulullah. Berarti ibadah baca tasbih saat tadi adalah ibadahnya Sayyidina Muhammad. Dan kumun itu ibadahnya Sayyidina Rasulullah. Rasulullahnya kada jauh. Rasulullahnya kada jauh. Maulah nang berbuat jauh lawan nang diperbuat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah ini nang hanyar tahulah ada duduk istirahat. Situlah kan kita mulai takbir kalau lah berdiri tadilah rukuk, i'tidal, sujud, bangun disebut duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dan ini sudah malam di bab sembahyang ya kalau. Kemudian duduk istirahat ini kada boleh langsung berdiri. Harus bertahan sebentar, mendiamkan seluruh anggota batang tubuh kita, disebut duduk istirahat. Diperjelas dalam sembahyang sunat tasbih, dianjurkan membaca tasbih dari riwayat yang pertama ini 10 kali. Ini kada istirahat lagi, ini panjang. Tapi ini paham lah. Ada yang mencontohkan. Muhammad kah? Nah Muhammad bisa. Nah ya. Muhammad tiwas jadi kaum. Muhammad ya sini Muhammad. Ada bapak minta rela dulu. Nah ya. Muhammad hadap sana. Duduk. Nah Muhammad ini kedusa lagi kalau pian kada bodoh. Sujud ini Muhammad sudah sujud kedua. Ini kedusakan lagi. Nah, ini sujud kedua. Sujud kedua bangun. Ini kan amal sujud kedua ini harus berdiri lah. Rakaat pertama, sujud kedua. Sujud kedua di rakaat pertama. Nah bangun. Nah ini harus bertahan dulu kada langsung. Nah hanya berdiri. Nah ini namanya duduk istirahat. Dan ini harus ada tumak ninahnya, bertahan seluruhnya. Nah, itu ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berdiri lagi. Gitu, ini munnya kada kan tuh langsung biasanya, ada nang langsung. Nah,
Inggih mun kita kada komalajari kedusah nyambati orang. Kan melajari kada jua nyambati iya nambah dosa benar. Iyalah. Alhamdulillah. Jadi nyaman ja. Ini nyaman ja. Ini kenapa ini ulun jelaskan? Karena ini karena ada dua riwayat. Ada daripada Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, ada daripada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak. Ada dua riwayat kan. Belum lagi. Jadi ketika kita berdiri betul, kemudian mengangkat takbir, kemudian membaca doa kita, baca suratul Fatihah, kemudian membaca surah tadi, baru membaca tasbih 15 kali, ruku 10 kali 25, i'tidal 10 35, sujud pertama 10 berapa? 45. Bangun dari sujud pertama yang disebut duduk antara dua sujud membaca tasbih 10 menjadi 55. Bujur. Ini muntokor bayar seorang lah. Ini duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua membaca tasbih 10 tambah 10 berarti 65. Kemudian tak berdiri, duduklah sebentar yang disebut duduk istirahat. Membaca tasbih 10 kali. Berarti jumlahnya berarti kada tekor. Berarti sukses. Nang berdagang sukses, nang bertukang sukses, nang guring di rumah sukses juga. Nggih, jangan sampai bertukang sukses, bertani sukses, berjualan sukses, guring di rumah kada sukses. Kenapa kada sukses? Matinya kada husnul khatimah. Itu bahaya itu. Nggih, begawi sukses saja mati kada beriman baru gimana. Mudahan beratan selamat husnul khatimah bi ghairi hisab beratan. Entong sudahlah bisa beratan insyaallah. Cuma sudah ini gawiam nih kada malam ni malam esok paling kada malam Jumat kena. Dilatih di rumah. Jangan sampai jadikan setahun sekali aja. Jujur tuh, guru ulan di hadapan ulun khusus. Ujar ini jalan ma'rifah. Ini jalan ma'rifah. Dulu ulun tiap Jumat, jadi majelis Jumat itu pagi, jadi sembahyang tasbih dulu, baru majelis, baru baca kitab. Insyaallah. Karena ulun meyakini ucapan Pak Guruan ini termasuk jalan lurung agar lakas dibukakan kita barataan ma'rifatullah ta'ala wa ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tasbih kada gampangan, untalan malaikat nang penyandang aras ini anu tasbih lah. Orang nang banyak candangan, banyak beban, banyak pikiran. Ya Allah, banyak macam-macam, banyak tasbih. Tinggi, orang nang jadi wali dia bilanya kurang tasbih, lumpuh. Tinggi bisa kada berdaya lagi kena. Nang banyak-banyak beban ini kena jumlahnya bila 4 rakaat, serakaat itu berapa tadi? 7, 5. Mun 2 rakaat berarti 150. Kadang 200 kurang 50 atau kata kalau lah. Lu sungai kayak itu. Amunnya 3 rakaat 225. Kalau nya 4 rakaat luar biasa. 300 kada gampangan insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian kita rasakan dulu. Kemudian maka bangkit engkau pada rakaat yang kedua, maka perbuat olehmu seperti pada rakaat yang pertama itu jua. Setelah itu engkau duduk tasyahud dan baca olehmu di dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena rakaat kedua nih kada dinamai lagi duduk istirahat, ngarannya sudah duduk tasyahud. Bilanya 4 rakaat tasyahud awal ngarannya ya Allah, binya langsung salam berarti tasawuf akhir. Jadi ini beda sudah rakaat kedua nih, walaupun duduknya kayak menempati duduk istirahat, namun makam kedudukannya sudah lain. Ini makamnya duduk tasawuf.
Jadi dokter Saud jersidin setelah itu engkau duduk tasawuf dan baca olehmu di dalamnya menyatakan membaca tasbih lebih dahulu baru membaca tasawuf. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim baru membaca as-sahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, kemudian maka engkau baca tasawuf hingga akhirnya, setelah itu maka engkau memberi salam. Jadi hanya kita memberi salam. Munya 2 rakaat. Ingat ya kalau salam lagi lah. Nya kada ingat 2 salam. Banyak kada ingat ya. Bagaimana Rasulullah memberi salam tuh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nangkai gawian sidin. Ibadah sidin. Amun nyawa assalamualaikum warahmatullahi. Kayak apa hendak melihat bayangan Rasulullah. Assalamualaikum tuntung akan habisakan hanya warahmatullahnya betuleh. Sekira kelihatan tuh pipi ini oleh nang di belakang, jangan jawab nang kayak burung hantu nang. Oh hantu itu kan matanya kada koba garak, jadinya pohon bulunya 90 berapa derajat. Kau terputar, kong kita ini kada kawa, ujung terpulas-pulas benar. Maksud terpulas kau aja, tapi dada akan terubah. Tinggi pasti dadanya kada lagi menghadap Baitullah. Kada guru aja hati ulun tetap ke Baitullah, luput pulang nang disuruh ke Baitullah tuh hadapannya dada bukan hati. Hati ini kada pernah lepas kepada Zat yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maaf yang punya disembah yang tututong lah kada sawat kayak kada tenang kayak kada melihat lawan kakasih mah rugi benar bujur rugi kita. Ini lalu gawian itu kan kenapa harus belajar supaya parak pas yang itu nah walaupun kada pas bujur parak mana sudah pas inggih kayak gawian nang ampun gawian. Alhamdulillah. Kemudian kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Ini jumlahnya 4. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Dan jikalau engkau kehendaki 1 salam dan 1 tasyahud, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu. Maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam, maka jadilah perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya, maksud tempatnya umpamanya ruku, pada keingatan hayal bisa juga hanya 4 mulai nah baksa disujud kena 20-an, maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian supaya genap bilangan itu 300 tasbih. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda bagi mamanya atau pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Di sini di sembahyang tasbih ini tadi menurut riwayat nang di dalam kitab sini kadada tasawuf awalnya. Bilanya 4 rakaat, bila siang dianjurkan 4 rakaat, bila malam masna afdal 2 rakaat. Hendak 4 rakaat pang malam boleh. Munya hendak malam tuh nah 4 rakaat boleh. Amun siang 4 rakaat.
4 rakaat sekali salam maksudnya tah. Cuma yang afdalnya malam karena berdasarkan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu dianjurkan sembahyang masna 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Nah, saya tuntung guru aja jujur juga. Ya Allah 2 rakaat salam jujur. Menang kayak itu aja 2 rakaat salam 2 rakaat salam maka saya 20. Jadi sidin. Jadi bilangan jumlahnya 300 tasbih. Inilah riwayat yang pertama. Berarti akan ada riwayat yang kedua. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi mamanya. Berarti mamanya Abdullah lah. Atau dalam kurung pamannya. Berarti paman Rasulullah. Berarti Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah saudaranya ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib termasuk Abu Lahab. Iyalah. Sayyidina Abbas ini berarti mamarina diwujud, mamarina apa? Mamarina wujudkah oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Lahab itu juga anak daripada Abdul Muttalib. Abu Lahab masyaallah luar biasa. Inggih kurang menyayangi lawan Rasulullah sidin maulah susah Rasulullah. Makanya wajar Sayyidina Abbas nang bermimpi itu kan Sayyidina Abbas kalau nang bermimpi itu berjumpa lawan dang sanak, nang bermimpi itu berjumpa lawan dang sanak, dang sanaknya Abu Lahab karannya. Tahu ya Allah Abu Lahabnya? Tahu lah. Bisa bersalaman kan? Abu Lahab sampai ada ayat ya Allah tabbat yada abi lahabi wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Bermimpi ketika Abu Lahab ini mati kurang lebih setahun dalam tarikh. Bermimpi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Cuma bahasa bading sanak lah hab jabas kayak itu bahasa ulun bang ya Pak anu kayak apa di sana dipukuli tahu sudah Sayyidina Abbasnya jadi dipukuli orang kadang sanak nih tahu sudah dang sanak ya cuma ngarenta salah ada apa inggih salah makanya bujur anu Ibni Abdillah itu kada kawa melawan takdir kita. Ini cuma zaman Pak sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit takdir itu ujar guru bangil, anu jangan dimakan nih 3 hari kurung di kamar, ini punya jangan lapar takdir boleh. Ini tiwas pengoler rasanya. Mimpi menakoni di Bogor. Tapi ujar Abu Lahab bas kan menyebut Sayyidina Abbas kan sanak kalau ini biarnya menyebut yang sanak aja julakah gulokah angakah kakak ini upanya anu jus Sayyidina Abu Lahab ini mau jo upanya jadi bas saja anu basai aku dosa dipukuli ada gampangannya kalau dosa dicatok jaka pencatok maka dan nanti di sini bang mencatok di sana lah mulai api itu barang berataan bahannya bajakannya itu sekali jelah limbahnya dipupuk tuh mati hakon naik wujudnya tuh ini hidup pulang catok pulang hidup pulang tapi setiap malam Isnin aku mendapatkan keringanan kata Abu Lahab yaitu di sela-sela jariku keluar air nang air itu dapat aku minum dan ini aku dapatkan karena pernah aku sahali yaitu lahirnya kemanakan kita
Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku senang dan aku bersedekah. Sedekahnya Abu Lahab adalah membebaskan Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah, karena ini budak walaupun kada memberi duit, tapi budak ini mun dijual dapat duit kelak. Nah ini kada berbayaran, bebas. Kemudian disuruh menyusui Sayyiduna Rasulullah SAW sekali itu ya. Kemudian sekali itu dibebaskan dan menyusui Rasulullah, karena Suwaibatul Aslamiyah termasuk orang yang menyusui Rasulullah, orang yang kedua. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah, yang pertama Aminatul Zuhriyah, ibu baginda Rasulullah. Nabi itu disusui beberapa kali, beberapa hari, dan beberapa tahun. Nang beberapa kali ibu baginda Rasulullah, beberapa hari Suwaibatul Aslamiyah, nang beberapa bulan atau beberapa tahun barulah Halimatus Sa'diyah. Bayangkan dia. Cumalah senangnya wani habis duit. Ini pada cinta keluar duit koler. Nah ini an arti kalau bersedekah membebaskan Suwaibatul Aslamiyah dan disuruh menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Suwaibatul Aslamiyah termasuk seorang perempuan yang mendapatkan keberuntungan daripada Allah, jasadnya bertemu dengan jasad mulianya Nabi Muhammad SAW, dan termasuk orang yang memberikan bantuan dan pertolongan. Ayo biar lepas dari api neraka sekali ini saja. Senang bersedekah besan Rasulullah. Bagaimana orang muslim yang siang malam hatinya gembira karena diutusnya Sayyiduna Muhammad ke persada alam dunia ini, hatinya kada pernah sakit karena sudah berisi Rasulullah. Tidak ada perkara katanya, semua akan selesai berkat Rasulullah. Gak ada yang menganggap kesusahan dalam dunia karena sudah punya kekerinduan dan kekasih Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekahnya menggawi kebaikan karena mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersedekah karena Rasulullah hendak melihat gawian Nabi Muhammad, maka insyaallah taala orang muslim kada akan dijilat api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah kita digembirakan. Jangan bersedih-sedih lagi, sudah punya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita. Nang kita nih seandainya tuh berisi cinta lawan sidin, diberi anugerah rindu oleh Allah Ta'ala sidin jauh buntungai lebih daripada itu kepada kita. Jauh sidin merindukan kita. Sayang benar sidin, sayang benar. Wa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian tertuntung akan dah. Mudah bang, jangan sekali aja bersedekah itulah. Enggak. Kalau bang mas sekali aja bersedekah ambil. Abu Lahab bang sekali aja gurunya. Kamu jangan jadi Abu Lahab. Enggak. Gak ada gampangan, masya Allah. Nah jadi nang riwayat yang pertama itu tadi digawi, intinya sembahyang tasbih tadi kita manggawi itu hendak melihat, menyaksikan ini ibadahnya Rasulullah, ini perbuatannya Rasulullah, ini ibadahnya Rasulullah. Kada sembahyang tasbih aja, sembahyang yang lain, sembahyang maghrib, sembahyang isya, subuh, zuhur, asar, semua itu ibadahnya Sayyiduna Muhammad. Semua itu kada lepas daripada ibadahnya Rasulullah. Pun ini ibadahnya Nabi Muhammad, pun ini adalah perbuatannya Rasulullah, maka Rasulullah dekat benar, Rasulullah parak benar. Ketika kita menggawi yang demikian, maka insya Allah kita telah melihat gawiannya kekasih kita, kita telah melihat perbuatannya kekasih kita, kita siang
kekasih kita. Begitulah di saat kita dianjurkan bersedekah, di sana kita melihat ini gawiannya kekasih kita, ini ibadah kekasih kita, ini bukan kebaikanku, ini bukan kehebatanku, tapi ini kehebatan kekasihku. Di saat kita menjulung duit, membantu orang lain yang perlu dan sebagainya, saat itu nampak benar kita sedang menyaksikan perbuatan wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu mengasihi sayangi orang lain, itu akhlaknya Rasulullah dan itu perbuatannya Rasulullah. Kita mampu menolong orang lain, kita mampu mendoakan orang lain. Siang dan malam Rasul mendoakan, bahkan sangat cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Di saat kita mendoakan, itu akhlaknya Rasulullah. Di saat kita mengangkat tangan memohon kepada Allah, Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, mun piansa ada melihat cuma lon mata hati pang buntung lah, lon mata hati. Di saat mengangkat tangan tuh nampak benar ini kisahnya Rasulullah, ini kehebatannya Rasulullah, ini ibadahnya Rasulullah. Sejujurnya hanya Nabi Muhammad lah yang mampu memohonkan kepada Allah agar umatnya ini semua dapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan kehebatan Allah di wujud Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat siang dan malam nang kayak ini kita gawi ibadah nang wajib nang fardu kita gawi, nang sunat kita gawi, kemudian gawian-gawian nang baik walaupun sifatnya sosial dan sebagainya. Ingatkan itu kebaikan Rasulullah. Ketika karam dan hancur, sedikit pun kita kadang melihat kebaikan kita, yang kita lihat siang dan malam adalah kebaikan kekasih kita, maka nampak dan jelaslah di sana kadada kembali wujud ana fikum Rasulullah ana wa'lamu anna fikum Rasulullah. Mudah-mudahan jangan terdinding-dinding lagi lah. Mudah-mudahan dibukakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala baratan. Mudah-mudahan kekanak-kanak ka orang tua ka bini-bini ka laki-laki, mudah-mudahan dibukakan hijab siang malam kita. Apabila pian menggawi yang demikian, bang sejujurnya kita parak dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat semuanya. Allahumma a'tina bi afdala ma ataita ibadika sholihin. Mudah-mudahan dibukakan ma'rifah sebuka-bukanya dengan anugerah rahmat Allah yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Parah. Maulah perbuatan itu jauh lawan orangnya. Parah. Cuma jangan mengakui, tahulah nyawa udah Rasulullah. Nah ini bungol, ini luput, beranai. Parah. Di saat nang banyak berduit itu dia pindah kurang jaya ibadah, tapi bersedekah hari-hari. Enggak jalan situ jalannya. Mungkin itu loh hari-hari cuma 5.000. Hari ini dapat duit 50 juta. 5.000 jua bari orang. Besok dapat 100 juta, 5.000 jua tetap dicatat Tuhan pengasih. Ditambah 50 juta pulang ya 5.000 jua. Itu ngarannya kadar syukur. Lain syakartum la azidannakum ngarannya. Orang itu jalan ma'rifah, orang jalan ma'rifah menuju kepada Allah. Pun Allah tuh menganugerahkan kepada kita lewat duit, lewat harta tadi, tuh jalan ma'rifah menuju Allah Ta'ala. Mun'imnya ada di sana, yang memberi nikmat, memberi kenyamanan, memberi kelezatan. Mun'im sang pemberi nikmat, nampak dan jelas. Pinan dui bujur-bujur. Jalannya bahambun. Maka bila rancak banyak dibariakan, banyak lagi datangnya, nyala azidan bang. La azidan bang. Tauhid dua pulang, masya Allah. Nunnya pulang, tauhid pulang, Allahu Akbar. Ada Tuhan mendustai. Kalau sudah la azidan, tapi ya pang nafsu sayang, kena kesan tabungan lebih mati, sok mati. Tabungan apa? Tabungan tuh ya nang dititipkan dulu tuh tabungan, menang disimpan tuh lain tabungan, itu hak waris. Pada waris hendak ada begawian lagi bekipas aja lagi. Allah karim, Allah karim. Mudah-mudahan apabila kawan demikian, janganlah ampun maaf sebelumnya. Nang diberi Tuhan paham, diberi Tuhan nang mudahan paham berataan gitu jenis sudah. Ini biar nang kakanakan kehaluskah, biar nang umur 3 tahun kemudahan Allah memberi. Ya kalau biar kakanakan gini Tuhan tak memberi, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melaksanakan salat maka guru ulun menyatakan di dalam sembahyang itu ada liqa, ada pertemuan bagi orang yang punya rindu, bagi orang yang punya mahabbah kepada Rasulullah. Dalam salat itu ada liqa,
liqa. Di mana liqanya? Di saat mulai takbiratul ihram sampai kepada ruku, sampai kepada sujud, sampai kepada i'tidal, sampai kepada sujud pertama, kedua, duduk antara dua sujud. Gawian siapa? Ibadahnya kekasih, ibadahnya Sayyiduna Muhammad, gawiannya Rasulullah, bukan gawian kita. Di saat kita kadang melihat lagi gawian kita, dan kita lihat hanya gawian kekasih, kebaikan kekasih, maka nampak dan jelas bujur betapa kita sedang dekat dengan Rasulullah. Apabila ini siang dan malam digawi, maka muntung ini akan mudah, dan hati ini akan tergiur untuk memuji Sayyidina Muhammad, karena siang dan malam melihat kebaikan kekasih. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam, kadang duduk di mana, gak ada yang dilihat kecuali ibadahnya kekasih, kecuali ibadahnya kekasih. Seorang murid fana fi syekh, baru fana fi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kada terasa muntung ini, kada terasa muntung ini. Siang dan malam kita telah melihat gawian sidin, siang dan malam kita telah dekat dengan gawian sidin, siang dan malam kita melihat ibadah sidin. Maka hati ini bertambah rindu, hati ini akan ada rindu dan akan bahagia jika dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebahagiaan hati? Apa harapan hati? Berjumpa dengan nang ampun gawian, melihat wujud kayak apa bubasnya nang ampun perbuatan ini, nang ampun ibadah, nang beribadah kayak ini. Sehingga disebut oleh syair, inni muhibbun, inni muhibbun, ulun cinta, ulun ketujuh, memuji, ulun ketujuh melihat gawian pian, ibadah pian ya Rasulullah. Ketujuh siang malam merindui pian. Kapan ya Allah pian menganugerahkan, kapan pian memberi kabar gembira? Basyir muhibban, basyir muhibban, kapan pian gembirakan hati ini ya Rob? Kapan kebahagiaan ini pian beri? Yaitu agar bisa kita melihat nang ampun ibadah, melihat nang bagawi memperbuat ibadah, semuanya adalah apa yang disebut walau biru'ya, walau cuma dalam mimpi, walau sebentar. Engkau jawab rasa rindu ini ya Rob, engkau jawab mahabbah, engkau jawab akan rasa ketujuh dengan kekasihmu. Sehingga syair-syair indah itu terucap di mulut kita. Sejujurnya kenapa kita memuji Rasulullah, kenapa kita mengagungkan Nabi Muhammad? Karena siang dan malam kita menyaksikan gawiannya, siang dan malam kita menyaksikan perbuatan Rasulullah, siang dan malam yang kita lihat kada ada nang lain kecuali adalah ibadahnya wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita rindu, lalu kita katuju, lalu kita cinta, lalu kita puji Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bagaimana seorang yang punya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyid Ar-Rafi'i. Beliau punya rindu dengan Nabi Muhammad, beliau punya keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah. Diberi takdir oleh Allah, diizinkan oleh Allah sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Apa kata beliau ketika di makamnya Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, setiap malam ruh ulun sudah berada di muka makam pian, setiap malam ruh ulun berada di tempat makam pian, setiap malam hati ulun berada di muka makam pian. Maka hari ini jasad dan roh dan hati ulun berada di muka makam pian. Izinkan ya Rasulullah, engkau keluarkan tanganmu dari kuburmu, engkau keluarkan tanganmu dari kubahmu. Ternyata pada saat itu keluarlah tangan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicium oleh beliau, dan pada saat itu disaksikan oleh orang lain betapa lembutnya. Tidak ada tangan yang lebih lembut daripada sutra kecuali kulit tangannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wangi-wangian yang mampu menandingi wanginya bau harum tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab rasa rindu ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang berdiri di makam Qubbatul Hadrahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latih hati kita, didik hati kita setiap malam berada di Qubbatul Hadrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
didik hati kita siang dan malam kada pernah keluar daripada kubbatul hadrahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila ini dilatih terus menerus, insyaallah Allah akan beri kebahagiaan kepada kita. Bagaimana Al-Qutub Al-Mawjud As-Siddiqiyah Al-Habib Ali, ketika beliau selesai mengarang Simtudurar, beliau bawa di makam Rasulullah, pas di depan makamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ulun jujur kecintaan dan kerinduan lawan pian, maka secari kertas ini sekelumit puji-pujian kepada pian yang ada di dalam kitab ini adalah bukti ulun merindukan pian, bukti ulun menyayangi pian. Ketika itu diterima secara yaqadatan Al-Qutub Al-Mawjud As-Siddiqiyah Al-Habib Ali berjumpa yaqadatan dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib Ali ketika menyerahkan Simtudurar di tangan mulianya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Rabb, silahkan butakan mata ini tidak ingin melihat lagi setelah melihat wajah indahnya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa begitu indahnya Rasulullah? Anta badrun, anta syamsun, anta badrun, engkau bagaikan rembulan wahai Rasulullah, engkau bagaikan sang matahari wahai Rasulullah. Apa maksudnya? Orang kita Pundo, orang Sampit dapat melihat rembulan, orang Banjar dapat melihat rembulan, orang Indonesia, Arab, Abu Dhabi, Yaman, Amerika, Iran dan seterusnya kau melihat sang matahari dan rembulan. Apa artinya? Rasulullah selalu berada dimanapun kamu berada, di mana saja kamu berada. Anna ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamlaul amla, ruhnya Rasulullah telah penuh alam semesta. Tinggal kita mudahan dibukakan hijab ya Allah. Jangan pian tutup hati anak-anak kami ya Rabb, jangan pian tutup hati istri-istri kami ya Rabb. Berikan mereka anugerah agar mereka melihat sebelum mereka wafat, sebelum mereka masuk alam barzakh, mereka melihat wajah indahnya Sayyiduna Muhammad. Mereka bisa memandang wajah indahnya Rasulullah walau dalam mimpi ya Rabb, walau dalam mimpi ya Rabb, walau dalam mimpi ya Rabb. Anugerahkan kepada kami, anak-anak kami, cucu kami, zuriat kami, terkhusus ya Rabb para anak-anak angkat kami dan istri-istri kami, agar mereka dibukakan hijab mereka sebelum wafat melihat wajah indahnya Sayyiduna Muhammad. Kami mencintai kekasih-Mu ya Rabb, kami merindukan kekasih-Mu ya Rabb. Tidak ada yang kami inginkan dalam kehidupan ini, kami tidak ingin dipisahkan. Allahumma la tufarriqu bainana wa baina habibina Muhammad. Jangan sampai Engkau pisahkan kami dengan kerinduan batin kami. Jadikan kami siang dan malam melihat ibadah kekasih kami, melihat perbuatan kekasih kami. Jangan butakan mata hati kami ya Rabb, agar dan suatu saat berikan anugerah kepada kami semua, kami bisa melihat wajah indah kekasih-Mu. Setidaknya berikan izin kami bisa mencium tangan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti di akhirat kami kenal siapa nabi kami kenal siapa kekasih kami kenal siapa yang menyayangi kami siang dan malam, siapa yang mendoakan kami selamat. Tidak ada nabi dan rasul yang menyatakan kecuali Habibina Muhammad, kecuali Rasulullah yang disebutkan analaha sampai kami disebut ummati. Di mana umatku kata Rasulullah? InsyaAllah mudah-mudahan ya Rabb anugerahkan kepada kami. Kami minta di ini malam, kami minta di ini malam, tidak sekedar kami, tapi anak cucu kami, zuriat istri-istri kami, keluarga kami, anak-anak angkat kami, murid-murid kami semuanya. Engkau anugerahkan bisa melihat wajah indahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baru Engkau wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni segala dosa
dosa dan kesalahan kami semua, terkhusus kesalahan ayah dan ibu kami, baik yang masih hidup khususnya yang sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Ampuni segala kesalahannya ya Allah, berkat kekasifian, berkat kekasifian. Sayangilah ibu-ibu kami, sayangilah ayah-ayah kami ya Allah, sayangi para guru-guru kami ya Rabb, sayangi keluarga jiran tetangga kami, selamatkan hidup kami di dunia dan di negeri akhirat. Bimbing kami ya Rasulullah, bimbing kami ya Rasulullah, bimbing kami ya Rasulullah. Wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan membawa cinta dan rindu kepadamu dan kepada kekasihmu Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Wafatkan dan karamkan kami di dalam mahabbah dan sauq dan dhauq kepada Habibina Muhammad. Husnul khatimah bi ghairi hisab ala dilgani wa niyatin salihah ya hadratil Nabi al-Fatihah. Syaratul ladzina gharamahu آمين. الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم كافي محمد وكافي كلمة محمد وسياق محمد وبركة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه محمد رسول الله اشفع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد إغاثة وبنانا في الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا يا رب زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة بغير حساب. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ampuni ulun, ridai ulun, halali ulun, dan doakan ulun selamat dunia akhirah. Akhirul kalam walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabbalallahu minkum.